Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rubia Mesaroh, NIM 1914080040 dari Tadris IPA Fisika. Di sini saya akan menjelaskan review materi biofisika topik 4, yaitu biolistrik. A. Pengertian biolistrik, kelistrikan, dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Kelistrikan merupakan sesuatu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Kelistrikan memegang peranan penting dalam bidang kedokteran. Ada dua aspek dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet yang timbul di dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. B. Sistem saraf pada tubuh manusia. Sistem saraf adalah mekanisme yang memungkinkan tubuh bereaksi terhadap perubahan pada berbagai lingkungan eksternal dan internal yang senantiasa terjadi. Mekanisme ini juga mengawasi dan menyelaraskan berbagai kegiatan tubuh, misalnya jantung dan paru-paru. Untuk tujuan deskriptif, secara struktural, sistem saraf dibedakan atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. C. Komponen koordinasi saraf. Organ tubuh manusia bekerja dengan baik dan harmonis karena adanya sistem koordinasi. Koordinasi dalam tubuh manusia melalui sebuah sistem, yaitu sistem saraf dan cara indera manusia menerima rangsangan. Kemudian dilanjutkan bagian otak atau sumsum tulang belakang. Di bagian saraf pusat, semua informasi akan diolah kemudian diteruskan ke alat koordinasi sehingga menentukan bentuk tanggapan. Sistem koordinasi manusia terdiri dari sistem saraf, alat indera, dan sistem hormon. 1. Sistem saraf. Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia untuk melayani tubuh dengan berbagai macam cara. Sistem saraf berfungsi sebagai peninjau bagi tubuh dan pengumpul informasi tentang dunia di luar maupun di dalam tubuh kita. 2. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf-saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. 3. Sistem hormon. Sistem hormon atau endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. D. Mekanisme kelistrikan pada sistem saraf. Aliran listrik pada sel saraf atau neuron manusia tepatnya terjadi pada membran plasma. Pada membran plasma merupakan suatu lapisan yang terdiri dari lemak dan protein. Membran plasma berfungsi untuk menghantarkan muatan listrik. Muatan listrik yang terdapat pada membran plasma berada pada cairan intrasel atau cis dan cairan ekstrasel atau ces. Pada cis dan ces, ion melakukan perpindahan sehingga terjadi perbedaan muatan antara cis dan ces. Perbedaan jumlah muatan akibat perpindahan muatan disebut dengan potensial membran. Permukaan atau membran, setiap neuron terdapat pada benda potensial listrik. Akibat muatan negatif di permukaan dalam membran dan muatan positif neto di permukaan luar. Neuron dikatakan mengalami polarisasi. Bagian dalam sel biasanya lebih negatif 60-90 mF daripada bagian luar. Beda potensial ini disebut potensial istirahat neuron. E. Pentingnya konsentrasi ion dalam tubuh manusia pada proses rangsangan. Konsentrasi ion di dalam dan di luar sel merupakan suatu model potensial istirahat pada waktu sama dengan 0, di mana
ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipole atau membran dua kutub, di mana larutan dengan konsentrasi yang terjadi rendah akan kelebihan ion positif. Kebalikan dengan larutan konsentrasi tinggi akan mengalami kekurangan ion sehingga menjadi lebih negatif. F. Peristiwa kelistrikan pada jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri, yang disebut dengan autonomicity. Terdapat dua jenis khusus sel otot jantung, yaitu sel kontraktil dan sel autoritmik. EMG atau rekam otot. Pemeriksaan EMG adalah pemeriksaan yang berguna untuk menegakkan diagnosis penyakit susunan saraf tepi dengan cara merekam gelombang potensial melalui rangsangan elektrik voltase sangat rendah. Pemeriksaan ini merupakan kombinasi antara pemeriksaan ENG dan EMG. Induksi EMG itu pemeriksaan EMG memegang peranan penting untuk diagnosis kelainan neuromuskular atau kelainan susunan saraf tepi. Bisa kita lihat pada gambar yang telah ditampilkan. EEG adalah suatu alat yang mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak, termasuk teknik perekaman EEG dan interpretasinya. Neuron-neuron di korteks otak mengeluarkan gelombang-gelombang listrik dengan voltase yang sangat kecil, yang kemudian dialirkan ke mesin EEG untuk diamplifikasi sehingga terekamlah elektroencephalogram yang ukurannya cukup untuk dapat ditangkap oleh mata sebagai gelombang delta, alfa, beta, theta, gamma, dan sebagainya. Tujuan EEG adalah di kalangan kedokteran menggunakan sinyal EEG untuk diagnosa penyakit yang berhubungan dengan kelainan otak dan kejiwaan. Walaupun penggunaan teknik modern seperti CT scan dan magnetik atau MRI dapat memeriksa otak. Konsep magnetoreseptor dan elektroseptor pada makhluk. Magnetoreseptor adalah suatu rangsangan yang memanfaatkan medan magnet dalam aktivitasnya. Beberapa jenis hewan memiliki kemampuan untuk berorientasi terhadap medan magnet bumi. Kemampuan semacam ini bermanfaat dalam navigasi, yang memungkinkan hewan mengenali sumbu utara-selatan. Contoh hewan yang memiliki kemampuan ini ialah lebah madu yang menggunakan medan magnet bumi untuk berkomunikasi. Elektroreseptor merupakan pengembangan dan modifikasi dari gurat sisi atau lateral line. Pemberian listrik yang rendah di sekitarnya dapat menimbulkan respon yang luar biasa pada elektroreseptor tersebut. Elektroreseptor merupakan sensor seperti indera penglihatan. Informasi dari elektrosensori ditransmisikan hampir secara langsung. Ikan dapat merespon atau arus listrik karena memiliki organ elektroreseptor. Proses kelistrikan pada belut listrik. Organ penghasil listrik pada belut listrik tersusun dari sel saraf dan sel otot yang telah mengalami perubahan penting. Bentuk organ listrik seperti piringan kecil yang memproduksi lender atau elektrosit tersusun dan menyatu menghadap arah yang sama, yang memuat 150 atau 200 piringan setiap susunannya. Prinsip kerja piringan listrik mirip kerja baterai ketika ikan beristirahat. Otot-otot yang tidak berhubungan belum aktif, tetapi jika menerima pesan dari saraf, segera bekerja spontan mengeluarkan daya listrik. Akibat shock listrik atau disambar petir pada tubuh makhluk hidup. Kesentrum adalah pengertian sehari-hari adalah menyentuh benda elektronik yang sedang aktif pada bagian logamnya dan terjadilah tersentrum.
Shock listrik atau kejutan listrik adalah suatu nyeri pada syaraf sensoris yang diakibatkan aliran listrik yang mengalir secara tiba-tiba melalui tubuh. Petir adalah pelepasan muatan yang terjadi antara awan dalam awan atau antara awan dengan tanah. Jika muatan ini bertemu, maka akan terjadi tarik-menarik yang dapat menimbulkan kilat di awan. Begitu juga kalau muatan negatif dan muatan negatif dekat akan terjadi tolak-menolak, juga akan terjadi ledakan atau kilat. Secara fisika, kesentrum adalah terjadinya kontak antara bagian tubuh manusia dengan suatu sumber tegangan listrik yang cukup tinggi sehingga mampu mengakibatkan arus listrik melalui tubuh manusia, tepatnya melalui otot. Adapun pencegahan terhadap shock listrik, pertama yaitu semua alat listrik harus menggunakan kabel 3 urat dan dihubungkan ke ground secara memadai. 2. Menggunakan sumber arus DC, tubuh kurang sensitif terhadap arus listrik. 3. Diberi pendidikan keterampilan tentang penggunaan alat listrik. 4. Pendidikan terhadap bahaya shock listrik. Konsep magnet dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan yang dapat menarik benda lain. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sama bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub yang berbeda nama bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Magnetan merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dan makhluk lain penghuni alam semesta ini. Bumi merupakan magnet terbesar yang dapat memberi manfaat besar bagi manusia dan semua makhluk hidup. Magnet bumi memungkinkan manusia untuk menggunakan kompas sebagai penunjuk arah. Pengaruh kemagnetan pada migrasi beberapa hewan. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama setiap tubuhnya. Beberapa hewan sering melakukan migrasi adalah burung, ikan salmon, paus, dan lainnya. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Adapun migrasi pada burung. Burung elang dan burung layang-layang melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnet yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pada zaman dahulu. Burung menjadi sering dimanfaatkan sebagai kasir surat. Ternyata merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Migrasi hewan ikan salmon. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tepat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat terdeteksi oleh ikan salmon. Migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lainnya yang umumnya dilakukan secara berkelompok. Penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal.
ayat Al-Quran yang membahas tentang biolistrik, yaitu surat Al-Baqarah ayat 164 dan surat An-Nur ayat 35. Sekian pembahasan review materi biofisika tentang biolistrik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.